Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan ya, sehat baik jasmani maupun rohani, masih dalam keadaan tetap iman dan Islamnya, sehingga kita masih diberi kemampuan untuk belajar dan terus belajar seperti itu. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini kita akan membahas terkait wadiah ya. Apa itu wadiah sebenarnya ya? Sebenarnya kaidah-kaidah apa sih yang berkaitan dengan wadiah itu sendiri? Sebelum kalian mengikuti mata kuliah kaidah fikih transaksi bisnis Islam, kaidah transaksi bisnis Islam ini, seharusnya kan udah mendapatkan terkait kaidah-kaidah fikih ekonomi syariah. Harus hafal sudah ya. Jadi nanti ini di sini kita akan mengkaitkannya ya, yang mana kaidah-kaidah fikih ekonomi syariah itu cabangnya apa aja yang bisa dipakai dalam wadiyah itu sendiri seperti itu ya. Namun sebelum itu kita masuk dulu kepada pengertian dari wadiyah itu sendiri apa ya. Wadiyah ini merupakan titipan ya, atau segala sesuatu yang memang bisa dititipkan ya. Jadi secara harfiahnya itu dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Jadi ini bukan hanya orang per orang ya, tapi bisa juga melalui badan hukum seperti itu ya. Kalau menurut ulama Hanafiyah, di sini diibaratkan sebagai seorang yang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah seperti itu. Kemudian mazhab Hanbali, mazhab ini berpendapat bahwasanya titipan ya, wadiah itu adalah titipan yang mana perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas seperti itu, karena dirinya tidak mampu sehingga dititipkan kepada seorang yang memang mampu seperti itu. Ini menurut mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Syafi'i, akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Jadi akadnya itu menjaga sesuatu yang dititipkan. Ini menurut Syafi'i. Kalau menurut Maliki, ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarrad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan. Ini menurut Maliki. Kalau menurut Hasbi Asyidiki berpendapat bahwasanya wadiyah adalah akad yang intinya minta pertolongan ya pada orang lain dalam memelihara harta penitip seperti itu. Jadi ya intinya wadiyah ini kita sebut ya penitipan barang ya, yang mana nanti kita sewaktu-waktu ketika kita minta itu harus dikembalikan seutuh mungkin seperti itu ya. Jadi permintaan pertolongan dari orang lain ke yang lain seperti itu untuk menjaga bendanya. Lalu bagaimana sih aturannya dalam hukum Islam? Boleh nggak sebenarnya wadiyah itu dilakukan ya? Ini udah ada dalam nas ya, diatur bahwasanya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ali Imran juga, surat Ali Imran ayat 75, di situ jelaskan bahwasanya di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakannya kepadanya, maka kepadanya harta yang banyak dikembalikannya kepadamu. Jadi kalau kamu meminjamkan atau kamu mempercayakan, kamu menitipkan harta yang banyak kepada seorang dan dia mengembalikannya, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu percayakan kepadamu 1 dinar tidak dikembalikannya kepada kamu kecuali jika kamu selalu menagihnya, yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kamu terhadap orang-orang yang ummi ya. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui seperti itu. Jika kamu dalam surat Al-Baqarah ya ayat 283 juga disebutkan bahwasanya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang ya, tanggungan yang dipegang oleh yang
berpiutang seperti itu. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya ya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah ya, Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi intinya ini Allah mengamalkan kepada kita bahwasanya menyampaikan amanat itu kepada orang yang tepat itu boleh seperti itu ya. Dan yang dipercayai itu juga seharusnya mengemban amanahnya secara baik. Ini dalam nas sudah dijelaskan bahwasanya diperbolehkan kita untuk berwadiah seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tunaikanlah amanah titipan itu ya kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalasnya berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu ya. Ini dari hadis Rasulullah SAW. Dari Umar bin Ibnu Umar ya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada sholat bagi yang tiada bersuci. Jadi iman seorang itu tidak sempurna ketika dia tidak bisa mengemban amanahnya seperti itu. Ini jadi aturan dalam nas dan hadis sudah jelas ada ya, wadiah itu dibolehkan seperti itu. Ya, kita masuk kepada hukum asal dari akad itu sendiri, akad wadiah ya, sama aja akad wadiah. Jadi semua akad itu hukum asalnya adalah mengikat seperti itu ya. Jika kita lihat dari keterikatannya itu dibagi menjadi dua ya, akad lazim dan akad jaiz. Akad lazim di sini adalah akad yang mengikat keduanya atau kedua belah pihak pelaku akad, semisal si A dan si B seperti itu. Akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali atas kerelaan keduanya. Semisal kayak akad wadiah ya, si antara Maya dan Zahra. Pada saat mereka akad membuat kesepakatan, nah setelah kesepakatan ini berjalan, dari Maya atau Zahra itu tidak diperkenankan untuk membatalkan akadnya kecuali ada kesepakatan dari keduanya. Misal Zahra meminjamkan emas sebesar si Maya meminjamkan emas sebesar 20 gram kepada si Zahra. Tapi kesepakatannya nanti dikembalikannya itu bahasanya itu silakan dijaga selama 10 tahun seperti itu ya. Tapi tiba-tiba sebelum 10 tahun si Maya itu meminta, ini nggak bisa seperti itu karena ada kesepakatan gitu ya. Jadi kalaupun mau dikembalikan itu harus ada kesepakatan di antara keduanya, karena tadi awal akadnya juga mereka sepakat bahwasanya 10 tahun akan dipinjamkannya seperti itu. Ini nanti bisa masuk juga kepada akad hutang ya, tapi ini mereka bahasanya untuk mengelolanya atau untuk dijaga seperti itu ya. Akad jaiz ya, akad jaiz adalah akad yang tidak mengikat kedua belah pihak pelaku akad, yang mana sehingga bisa dibatalkan oleh salah satu pihak secara sepihak tanpa harus menunggu izin dari pasangan akadnya. Ini yang disebut dengan wadiah itu sendiri ya. Jadi wadiah ini yang sering ini, misal kayak contoh Ani menitipkan barang kepada Irfan. Nah, Ani boleh saja membatalkan akadnya dalam artian mengambil barangnya kapan saja. Seperti Irfan juga seperti itu. Mungkin Irfan udah capek menjaga barangnya, takutnya hilang, atau enggak Irfan mau pergi kemana dalam jangka waktu yang jauh. Jadi Irfan boleh mengembalikannya seketika kepada si Ani. Ini adalah yang hukum yang mengikat, intinya akadnya itu sendiri ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada kaidah yang terikat dengan wadiah ya. Pada dasarnya tadi kan hukumnya mengikatnya, dan terkait muamalahnya ini juga sebenarnya pada dasarnya semua bentuk muamalah itu dibolehkan ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Misal wadiah itu riba dan sebagainya. Nah, ini juga baru wadiah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau ketika wadiah itu tidak ada bukti keribaannya ya, berarti nggak ada aturan yang membolehkan atau yang melarang. Aturan yang melarang diadakannya wadiah itu sendiri seperti itu ya. Selain itu, kaidah yang terkait dengan
wadiyah itu sendiri adalah al-umuru bimaqasidiha, ya, yang mana transaksi akad itu tergantung pada niatnya. Tadi itu niatnya saya menitipkan barang, berarti memang niat si penitip itu memang sudah halal, tidak batal dan tidak makruh dan lain sebagainya, karena memang titipnya hanya niatan yang baik, nitip barang kepada yang mau dititip itu, seperti itu ya, tergantung pada niatnya. Selanjutnya terkait kaidah selanjutnya ya, tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap benda atau hak milik orang lain tanpa ada izin pemiliknya. Nah, ini menyambung pada tadi bahwasanya transaksi akad itu tergantung pada niatnya. Jadi walaupun sang pemilik benda itu niatnya menitipkan seperti itu ya, jadi semisal yang dititipi itu akan meminjamkan atau memindahkan kepada orang lain, itu bukan berarti serta-merta itu atas kemauan si yang dititipin. Yang penting kan sih udah nitip sama saya, jadi terserah saya dong mau dialihkan kemana, itu nggak seperti itu. Jadi ini adalah kaidah yang bisa dijadikan dasar bahwasanya permasalahan seperti itu ketika orang yang dititipi itu malah justru menitipkan yang pada orang lain lagi atau dikelola oleh orang lain lagi, itu yang benar adalah harus minta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Ketika kok yang terjadi tanpa izin, itu malah nanti bisa dihukumi haram dan juga dihukumi bisa dituntut ganti rugi ketika memang si penitip itu tidak rela ya, atau tidak ikhlas akan tindakan dari yang dititip itu, seperti itu. Kaidah lainnya ya, perintah atau melakukan tindakan hukum terhadap benda atau hak milik orang lain adalah batal. Jelas, ini terkait yang tadi ya. Jadi, perintah atau melakukan tindakan hukum terhadap benda hak milik orang lain adalah batal. Hukumnya adalah batal. Jadi nggak sah seperti itu ya. Misal tadi, ketika ada orang nitip barang sama orang yang dititipkan barangnya itu malah justru dititipkan pada yang lain lagi, itu adalah jelas hukumnya adalah batal ya. Ada lagi ya kaidahnya, yang mana tidak dibolehkan bagi siapapun untuk mengambil benda orang lain tanpa alasan legal. Jadi semisal orang yang dititipi itu diminta barangnya sama orang lain ya, ini tidak boleh diberikan ketika memang tidak ada alasan yang memang legal, seperti itu ya. Semisal ada kuasa dari sang penitip, seperti itu ya. Ini kaidah ini sebisa mungkin kalian bisa hafal ya. Yang pertama tadi yaitu terkait ininya, cabangnya ya, terkait transaksi akad nikahnya itu tergantung pada niat ya, al-umuru bimaqasidiha. Terus terkait la yajuzu li ahadin ayyatasharrafa fi milkil ghairi bila idnihi, ini juga kalian harus hafal. Al-umuru bitasarrufi fi milkil ghairi bi batil ya, ini juga kalian harus hafal. Dan yang terakhir, la yajuzu li ahadin ayyakhudha mali ahadin bila sababin syar'iyyah ya. Ini kalian harus dihafalkan ya, yang mana sebagai landasan kalian ketika bertemu dengan masalah di masyarakat ya. Hukumnya seperti ini, kaidahnya seperti ini. Hadisnya juga berkaitan ya, berkaitan dengan tadi hadis dan nas yang sudah Ibu jelaskan di depan, seperti itu. Lalu tadi kan Ibu bilang ketika seseorang yang dititipi ketika seseorang yang dititipi itu melanggar melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan, maka ini bisa hukumi menjadi wadingah, malah justru jadi ganti rugi, seperti itu ya. Yang mana semisal dalam keadaan apabila yang diberi amanah ini ya ditimpakan kepada orang lain tanpa izin atau tanpa uzur ya, jadi dia nggak sakit nggak ada halangan untuk tetap bisa menjaga amanah dari sang pembeli amanah itu sendiri, itu hukumnya menjadi harus ganti rugi sebesar
seberapa yang penitip itu inginkan gitu. Yang kedua, kalau lalai menjaganya, jika ia lalai menjaganya lalu wadiah tersebut rusak, ya, barangnya rusak atau hilang, maka ia menanggung ganti rugi. Jelas, berarti kalau dia lalai itu berarti dia tidak amanah seperti itu ya. Yang ketiga, menggunakan dan memanfaatkan wadiah. Jadi tadi jelas ya, di awal ibu udah jelaskan bahwasanya al-umuru bimaqdisiha ya, transaksi akad itu tergantung pada niatnya. Ketika seseorang itu tidak sesuai dengan niatnya, jadi dia menggunakan kemanfaatan dari wadinya itu sendiri, maka apabila menggunakannya ada manfaatnya dengan cara apapun, kok kemudian wadinganya itu rusak, maka dia wajib ganti rugi seperti itu ya. Karena kan dari sang penitip itu hanya berpesan bahwasanya silakan minta tolong untuk dijaga, jadi untuk mengamankannya seperti itu ya. Ada lagi terkait safar ya, dengan membawa wadiah. Jadi kalau berpergian itu tidak boleh membawa wadiah ya, kewajibannya adalah menjaganya bukan membawanya ya. Dalam kondisi ini hendaklah ia menyerahkannya kepada pemiliknya atau wakilnya jika tidak ada. Jika tidak ada, maka dititipkan kepada hakim atau orang yang terpercaya seperti itu. Ini adalah salah satu yang menyebabkan harus diganti rugi. Selain itu, ketika mengingkari wadiah tanpa ada uzur, jika pemiliknya meminta kembali wadiahnya, lalu yang memberi amanat mengingkarinya dan rusak, maka ia menanggungnya. Karena apa? Dikembalikan lagi tadi kepada kepada yang mana tujuan dari maksud akad itu sendiri seperti itu. Tergantung pada niatnya. Al-umuru bimaqdisiha ya. Menolak mengembalikan wadiah setelah dipinta kembali oleh pemiliknya. Jadi ini juga termasuk harus ganti rugi karena memang maksud tujuannya adalah untuk menitipkan saja seperti itu ya. Jadi ketika sang penitip ingin memintanya harus dikembalikan seperti itu ya. 7 atau yang selanjutnya, mencampurkan wadiah dengan harta lain ya. Contohnya begini, jika dicampurkan namun bisa dibedakan seperti dinar dan dirham atau mata uang syariah dengan mata uang lainnya, maka ia tidak menanggungnya karena mudah dibedakan. Adapun jika dibedakan seperti gandum dengan syair atau jenis gandum ya, maka ia menanggungnya. Karena apa? Itu hal yang memang susah untuk dibedakan. Jadi mana harta wadiah dan lainnya kan nggak bisa dibedakan. Kalau misal dirham dengan dinar kan udah jelas beda. Ini wadiah dinar, ini wadiahnya orang lain dirham itu sendiri, mereka campur nggak masalah seperti itu ya. Yang terakhir itu terkait yang diberi amanat menyalahi syarat yang ditetapkan, seperti ia disuruh menyimpannya di tempat A namun ia menyimpannya di tempat B, kemudian hilang, maka ia menanggungnya seperti itu ya. Karena apa? Ini termasuk dalam al-umuru bitasarrufi milki al-khairi batil ya. Ini masuk ke situ karena diperintahkan untuk ditempatkan di tempat A kok malah ditempatkan di tempat B ya. Ini adalah hal-hal yang kondisi-kondisi yang mana bisa dari si pemilik wadi ini meminta ganti rugi seperti itu ya. Rukun wadiah itu sendiri apa ya? Rukun wadiah itu menurut jumhur ulama adalah muwaddi ya, orang yang menitipkan. Orang yang menitipkan barang ini disebut dengan muwaddi. Harus ada muwaddi. Mustauda wadi ya, orang yang dititipi barang juga harus ada dalam rukun wadiah. Jadi selain itu juga harus ada wadiah, barang dititipkan. Dan yang terakhir adalah sihhat ijab qabul. Ini 4 ini harus ada. Ketika salah satunya tidak ada, berarti hukumnya tidak sah akad tersebut ya. Kalau menurut ulama Hanafi, rukun dari wadiah ini adalah hanya ijab dan qabul, karena mungkin pendapat Hanafi ini ketika terjadi ijab qabul pasti udah ada wadiah, mustauda dan muwaddi itu sendiri seperti itu. Kita ambil simpelnya seperti itu ya, menurut Hanafi itu seperti itu. Oke, kita masuk ke tabungan wadiah. Ini yang mana kita kaitkan sering ya, wadiah itu digunakan di bank ya. Jadi banyak orang yang menitipkan
uangnya di bank atau barangnya di bank, seperti itu. Tabungan wadiah ini merupakan penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan prinsip titipan. Jadi kalau wadiah itu sendiri penitipan, kalau tabungan wadiah ini adalah prinsipnya titipan. Bank boleh memberikan imbalan bersifat bonus karena tidak diperjanjikan dan bukan kewajiban. Jadi sifatnya orang itu hanya titip, seperti itu. Ini diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ya, nomor 1 DSN MUI bulan 5 tahun 2000 menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Jadi jelas, wadiah itu dibolehkan ya. Fatwa DSN nomor 2 DSN MUI 2000 ini juga menyatakan bahwasanya tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah itu tadi ya. Ini ketentuannya itu yang pertama harus bersifat simpanan ya. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja on call atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Jadi nggak ada riba, jelas ya. Ini sama aja prinsipnya menitipkan barang kepada individu ya. Jadi kalau ini wadiah ini yang tabungan wadiah ini kepada badan hukum, kalau individu tuh yang biasanya sedikit lah ya, bukan benda yang banyak atau benda yang harta yang begitu banyak. Makanya kalau uang banyak itu biasanya dititipkannya ke bank, dijadikan sebagai tabungan wadiah yang memang dihalalkan atau diperbolehkan oleh DSN sendiri sama hukum Islam itu sendiri, seperti itu. Nih, kaidah-kaidah yang sering dipakai dalam DSN, yang mana untuk sebagai dasar bahwasanya jual beli atau hutang piutang atau penitipan yang dipakai oleh DSN ini adalah halal atau memang diperbolehkan ya. Ini kalian nanti bisa ditelaah lebih lanjut ya terkait kaidah-kaidah yang sering dipakai seperti itu. Kaidah pokoknya banyak banget ini ya. Yang mana ini merupakan kaidah fikih ekonomi syariah. Lalu macamnya apa aja wadiah itu sendiri ya? Wadiah itu ada wadiah yad al-manah sama wadiah yad damanah ya. Kalau yadimah al-amanah ini barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh untuk didaya gunakan ya. Jadi itu sama saja tadi kepada kaidah-kaidah yang di awal, yang mana harus ada izin ketika memang mau diberdaya gunakan, karena ini memang wadiahnya al-amanah hanya untuk disimpan dan tidak untuk didaya gunakan, seperti itu. Kalau wadiah ya damanah, yaitu barang dititipkan ini boleh dipakai oleh wadi ya, dan ketika sewaktu-waktu wadi ingin memintanya, si wadi harus bersedia mengembalikannya secara utuh, seperti itu. Ini macam wadiah ini sering dipakai dalam bank ya atau badan hukum seperti itu, sehingga kayak ini wadiah masyrifiyah. Jadi yang mana pada awalnya bank ini kan membatasi titipan yang harus dititipi ya, seperti misalnya hanya emas dan perak, dan mereka juga mendapatkan upah atas menjaganya itu, kemudian berubah mentasyarufkannya, seperti itu ya. Jadi mereka juga meminjamkan apa yang dititipkan pada mereka kepada pihak lain ya, dengan memakai bunga seperti itu, namun namanya tetap namanya tetap dinamakan dengan wadiah. Karena apa tadi? Itu karena memang pihak dari si penitip itu boleh atau mentasarufkan seperti itu ya. Jadi mentasarufkan, jadi mereka juga bisa meminjamkannya dan mereka malah mengambil bunga, tapi tetap mereka pada mereka pada pihak lain, dan mereka dihukuminya itu tetap sebagai wadiah, seperti itu ya. Ini dibagi menjadi 4 macam ya. Yang pertama ini wadiah al-hisab al-jari atau current account ya, yang mana sejumlah uang yang dititipkan oleh nasabah kepada bank dengan syarat
bank mesti mengembalikannya kepada mereka kapan saja ketika mereka inginkan ya. Jadi nasabah ini boleh menarik simpanannya ya kapan saja, mau begitupun juga sejumlah uang yang mau diambil itu terserah ya. Biasanya pada wadiah ini bank tidak memberikan bunga sedikit pun kepada bank ya. Bahkan pada prakteknya sebagian negara bank meminta kepada pemiliknya biaya atas pelayanan penjagaannya. Namun wadiah ini bercampur dengan wadiah nasabah lain ya, dan susah untuk dibedakan dengan wadiah pihak lain. Bank mempunyai hak untuk menggunakannya demi kepentingannya ya. Jadi dari pihak bank mempunyai kepentingan atau namanya untuk menggunakannya untuk keperluan bank itu sendiri seperti itu, karena memang muter ya, uang di bank itu muter. Makanya kadang-kadang ada kasus saldo di ATM itu tiba-tiba menghilang dan kembali lagi seperti itu, atau kadang-kadang min bisa jadi kembali lagi seperti itu ya. Wadiah al-sabitah atau fixed deposit ya, yang mana wadiah yang dibatasi dengan tempo ya. Jadi nasabah tidak mempunyai hak untuk menariknya kecuali setelah jatuhnya tempo yang disepakati. Bank menginvestasikannya wadiah tersebut dan memberikan bunga kepada pemiliknya. Yaitu tadi. Jadi uangnya digunakan, tapi nanti dia uangnya dititipkan, kemudian dia sama bank digunakan, dan si pemilik juga mempunyai bunga atau diberikan bunga atas ibaratnya jasa dari penggunaan uang tersebut seperti itu. Wadiah al-tawfir ya, saving account, yang mana saving account ini adalah wadiah yang tidak dibatasi dengan tempo, akan tetapi hak penarikannya tunduk kepada aturan pemilik. Aturan ya, pemiliknya tidak mungkin menariknya secara penuh dan sekaligus, namun banklah yang menentukan batasnya. Jadi udah ada kesepakatan antara pemilik dan penitip itu sendiri ya. Al-khazanah al-maqfulah, lockers ya, yang mana wadiah yang disimpan di brankas tertentu dan bank meminta upah kepada penyewanya ya. Nasabah menyimpan hartanya secara langsung dan harta tersebut tidak ada hubungannya dengan bank. Bahkan pegawai bank tidak tahu apa yang disimpan di dalamnya. Biasanya yang disimpan adalah perhiasan emas dan batu berharga seperti itu. Ini adalah bentuk dari perubahan wadiah atau penggabungan antara wadiah al-manah sama damanah ya. Yang mana ini yang tadinya seharusnya wadiah itu hanya dititipkan, tidak boleh untuk didaya gunakan, tapi ketika memang kondisinya justru malah menjadi suatu akad, itu bisa dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti itu. Ya, ini sekilas penjelasan dari Ibu ya. Nanti ketika memang ada yang kurang jelas atau yang bisa kita diskusikan, kita bisa lanjut diskusi seperti itu ya. Kurang lebihnya dari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.